3 hadis baru. Yang keempat, al-haya'u minal iman, malu sebahagian dari iman. Bagus, itu udah hafal ya. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Itu kata Rasulullah. Kalau enggak tahu malu lagi, silakan perbuat apa yang suka. Itu hadis juga. Ibnu Umar 2630 hadis. Abu Hurairah lebih tinggi lagi, 5.000-an hadis. Ya. Abi Dzar, ya, Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lainnya meriwayatkan banyak hadis. Masya Allah. Kita kalau mau nanti bersanding dengan Rasulullah, ayo silakan dihafal hadis-hadisnya. Ya, dihafal hadisnya. Apa yang Ibnu Umar sampaikan Bapak Ibu? Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, Ibnu Umar dan bapaknya Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, an uqatilan nas, aku diperintahkan kata Rasulullah untuk memerangi seluruh manusia. Perhatikan Bapak Ibu, umirtu, aku diperintahkan kata Rasulullah, an uqatilan nasa, untuk memerangi seluruh manusia, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasul. Sampai di sini hadisnya selesai, yang diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Sampai di sini selesai hadisnya, yang diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ketika itu adalah khalifah, Umar adalah sahabat. Ketika Rasulullah wafat, siapa mengganti Rasulullah? Abu Bakar. Di masa Abu Bakar As-Siddiq banyak orang yang murtad, pindah agama, dan banyak yang tidak membayar zakat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, yang tidak bayar zakat perangi Bapak Ibu, diperangi, bukan ditegur, bukan dikasih surat peringatan, bukan disomasi, bukan, tapi diperangi. Kata Abu Bakar. Kata Umar, tidak. Kenapa tidak? Umar bin Khattab berpendapat mereka sudah bersyahadat. Orang yang tidak bayar zakat, mereka tak boleh diperangi karena sudah bersyahadat. Abu Bakar mengatakan tidak, wajib diperangi. Kenapa? Karena bayar zakat itu selalu menemani perintah sholat. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa aqimus salata wa atuz zakata. Berdebat panas, at-tanazur baina Abu Bakar wa Umar. Berdebat Abu Bakar dan Umar. Beliau berdua ini, Abu Bakar dan Umar ini, mereka berdua ini mendengar hadisnya baru sampai di sini saja, ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ada hadis dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, lengkap versinya, lebih lengkap. Apa versi yang terlengkapnya? Ini dia, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada ilah selain Allah, Muhammad utusan Allah, wa yuqimus shalah, sampai juga mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, sampai mereka juga menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melaksanakan itu, bersyahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum,
maka harga diri mereka, darah mereka, harta mereka wajib dijaga. Wajib dijaga illa bihaqqil Islam, kecuali mereka melanggar aturannya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka, perhitungan mereka nanti Allah yang melaksanakan. Ternyata Abu Bakar wa Umar tidak mengetahui hadis yang versi lengkap ini. Dan Abu Bakar benar. Kan sirahnya kan akhirnya diperangi yang tidak bayar zakat, betul? Diperangi. Abu Bakar benar. Ya. Walaupun hujahnya Abu Bakar, sholat dengan bayar zakat itu berdampingan terus. Ternyata ada hadisnya. Diperangi. Nah, itu hikmahnya. Kemudian, Bapak Ibu, sore yang solehat, hafizakumullah, di sini banyak yang salah paham. Di sini banyak yang salah paham. Di mana? Di kalimat umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia. Manusia yang kafir, non-Islam. Di mana salah pahamnya? Di orang-orang yang nampak orang kafir langsung dibunuh, nampak orang kafir langsung dibom. Di situ salah pahamnya, karena mereka tidak mengkaji lebih dalam. Apa maksud an-nas di sini? Nah, ini di buku ini dijelaskan, ya. Di buku ini dijelaskan. An-nas maksudnya adalah al-musyrikin, orang-orang musyrik. Umirtu an uqatilan nas, yakni al-musyrikin, orang-orang musyrik yang bagaimana? Orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam, baru diperangi. Orang-orang musyrik kafir yang menzolimi umat Islam, ya, baru diperangi. Kapan berhenti diperangi? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ilah selain Allah. Wasallu salatana, ya, dalam riwayat lain, dan mereka juga salat dengan kita. Wastaqbalu qiblatana, mereka menghadap kiblat kita. Wa akalu dhabihatana, ya, juga mereka makan dari sembelihan kita. Faqad hurrimat alaina dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka terjaga darah dan hartanya. Terjaga darah dan hartanya. Nah, ini yang sering disalahpahami bagi mereka-mereka yang nampak orang kafir langsung dibabat. Boleh hijrah, boleh taubat, tapi pakai ilmu. Pakai ilmu. Ilmu sudah diturunkan, ulama sudah mewariskan, tinggal kita belajar lagi. Yang kurang dari umat kita hari ini adalah membaca, merespon cepat, Bapak Ibu, mengomentari cepat, membaca malas. Betul tidak? Datang WA di grup, woi siatu, tok. Belum dibaca udah dikomentari. Ya? Ada tayangan 1 menit, saya lihat 20 detik langsung komentari. Padahal kesimpulannya di akhir video. Ternyata ada video-video bla 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 bla. Di akhir video itu adalah contoh. Tapi nyolah, tapi emosi kan, usia tuh di mana tuh? Merespon cepat, membaca malas. Kalau Bapak Ibu tidak membaca tafsirannya, umirtu an uqatilan nas, Rasulullah diperintahkan memerangi seluruh orang kafir. Ada orang kafir, kok perangi ya? Padahal tafsirannya, an-nas, orang kafir itu adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Kalau sudah mereka bersyahadat, sudah. Kalau mereka sudah sholat, jaga. Mereka bayar zakat, muliakan. Nah, begitu. Nah, ini PR kita, Bapak Ibu, malas membaca. Padahal kalau Ibu baca, kok kita bedah ini kitab, capek Pak. Saya baca bahasa Arabnya, Bapak Ibu mendengarnya pusing,
Dibaca ustaz Allah. Contohnya nih, wa kharaja al-Imam Ahmad min hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ustaz. Ambo terjemahkan, dan Imam Ahmad bin Hanbal juga mengeluarkan hadis ini dari siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa hadisnya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ibu ngecek sama saya tadinya ya. Itu ngaji namanya itu. Itu namanya talaki itu Bapak Ibu. Ambo kopi kan kok di halaman kok, ambo age ke Bapak Ibu, wak bedah di situ, wak kaji. Harus duduk. Bu baca Bu. Nak pandai tu ustaz. Baca dulu ya. Begitu caranya. Itu tantangan belajar. Banyak yang nyerah ya. Sama dengan halaqah tahfiz, tahsinul qiraah ya. Memperbaiki bacaan Quran. Pertama hadir 50 orang. Yang kedua hadir 55 orang. Yang ketiga 5 orang deh. Itu tantangannya. Itu memang itu. Syaitan di sana menggoda kita Bapak Ibu ya. Di situ syaitan menggoda kita. 3 pertemuan ya istiqomah ya. Pertemuan kampai, anak sakit. Kelima ada kerajo, keenam ada iko. Lah, selesai. Mati itu lingkaran taman surga gitu. Ini kan taman surga ini. Ya kan? Setiap taklim itu seperti taman bunga ya. Ambo mungkin bunga A, ustaz lain di sana itu bunga B. Beda-beda tamannya. Nah, silakan dicari mau taman yang mana. Tujuannya satu, setelah pulang ngaji makin sadar, ya Allah, ya betul itu ya rahmat Allah itu, ya Allah. Sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu penyayang. Bagi kesempatan sebelum ajal tiba, bertaubatlah kepada Allah. Ya. Jangan terlambat ya, jangan menyesal, jangan nanti sudah di ujung tenggorokan nyawa baru kalau dah. Karena kebiasaannya mau PUP, kebiasaan di dunia sebelum sakatul maut mencari berkata kotor, kamu mengucapkan la ilaha illallah, baik lah. Ya begitu. Ya mana tu Ustaz? Silakan ibu pergi ke rumah sakit, ke UGD, jelek orang yang sakatul maut. Jeleklah air ucapkan di akhir-akhir hidupnya. Kalau lancar ya berarti ibadahnya bagus. Tapi kok baik berarti masa hidupnya payah gitu. Silakan ya. Inna fi dzalika la'ibrata liulil albab ya. Sesungguhnya ada ibrah bagi orang-orang yang ulil albab, yang menggunakan akalnya. Khatib Jumat, tiap Jumat, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru, ambillah ibrah ya ulil absar, wahai orang yang punya akal, yang punya penglihatan. Itu maksudnya. Nah, kadang awak yang di bawah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Awak yang di bawah, dah selesai khutbah rumah. Beda kan? Beda. Makanya wajib khatib menjelaskan, ya jamaah, wahai jamaah Jumat, ketika khatib mengatakan fa'tabiru ya ulil absar atau fa'tabiru ya ulil albab, artinya adalah ambil ibrah dari ayat-ayat Allah tadi, wahai orang yang punya akal. Begitu maksudnya. Bukan fa'tabiru ya ulil albab, doa lain. Selesai khutbah. Ini tak kalak lah. Ustaz, lalu yang paling lama tu ketika khutbah Jumat Ustaz. Beda segarnya Ustaz. Lah ada pahala Jumatan. Ya, tak ada. Kini trending lah kan. Trending lah orang-orang yang Jumatan di Filipina, kan? Nyubik video Pak, Jumatan di Thailand. Nyubik video, nyerekamnya. Khatibnya kan bahasa Thailand, ya kan? Ya, sawadee khap, kurang khap ya. Hanya galak-galak ya video tu. Anda ngerti kecil khatib bodoh je. Kira-kira Jumatannya itu ada enggak pahalanya tu Pak? Ya tidaklah. Ya. Itu namanya qul abillahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi akuntum tastahzi'un, kata Allah. Apakah engkau dengan Allah, ayat Allah, Rasulullah tastahzi'un, main-main? Nah, itu kata Allah. Tak semuanya jadi bahan candaan gitu kan. Ya.
Ya kalau memang Jumatan di Thailand, di Filipina, ya sholat Jumat saja, ya udah dengarkan gitu. Ya. Nah, ini masih banyak kan teman-teman kita yang belum paham. Ya, Jumatannya main handphone, nggak boleh. Sedangkan kita saja mengatakan ke anak-anak yang ribut, rusak pahala kita, rusak Jumatan kita. Fala Jumatalah. Nah, maka nggak ada Jumat baginya, bayangkan. Nah, ini banyak hal-hal yang mendasar, hal-hal yang sangat basic, ya, sangat dasar. Ternyata kita belum paham sama sekali, ya, belum paham. Termasuk tadi kan, fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah ibrah wahai orang yang memiliki akal. Dah jago yang selesai khutbah aja, doa lagi aja. Nah, ini dia beberapa kesalahan-kesalahan yang mesti kita perbaiki. Ini kita Bapak Ibu malas membaca, cepat memberikan komentar.